bicara tentang manajemen kredit. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan materinya kita, manajemen kredit. Apa itu kredit? Dari segi definisi, manajemen kredit adalah bagaimana mengelola pemberian kredit pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan kepada sampai dengan kreditur tersebut kredit tersebut lunas. Itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang kreditan. Dari pengertian di atas ini, kredit ini merupakan kesepakatan antara bank atau kreditur dengan nasabah penerima kredit atau debitur dengan perjanjian yang telah dibuat mencakup hak dan kewajiban masing-masing termasuk jangka waktu kredit dan bunganya. Itu adalah secara garis besarnya kredit itu. Analisis kredit yang dilakukan adalah untuk meyakini bahwa calon nasabah dapat dipercaya mencakup latar belakang personal dan perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan, serta faktor lain, dan bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dan dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Kredit ini dilakukan. Oke, kita next. Nah, ini adalah jenis kredit. Jenis kredit dari segi kegunaan, ada yang namanya kredit investasi. Jadi di sini menyimpan ya. Kedua, kredit modal kerja. Kalau dari segi tujuan, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Kalau dari segi jangka waktu, kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau dari segi jaminan, ada yang disebut dengan kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Ini kredit. Saya mau kredit, Pak, bagaimana caranya? Nah, ini adalah siklus dari perkreditan. Yang pertama, permohonan kredit. Jadi kita harus melakukan permohonan dulu. Yang kedua, analisis kredit. Jadi perbankan melakukan analisis terhadap kredit yang kita ajukan. Yang ketiga, persetujuan kredit. Kalau sudah disetujui, maka kita akan ditelepon biasanya. Yang keempat, perjanjian kredit. Nah, yang keempat ini perjanjian kredit, mau ambil berapa banyak, terus ya kembali dalam waktu berapa lama. Yang kelima, kalau sudah selesai, maka masuklah ke pencairan kredit. Maka kredit itu dicairkan. Yang keenam, masuk ke pengawasan kredit. Kreditnya itu diawasi, terutama kegiatan operasional kita, usahanya kita itu dia masih berjalan atau tidak. Yang keenam, yang ketujuh, pengawasan kredit. Yang ketujuh ini, pelunasan kredit. Kreditnya kita dilunasi, tapi biasa juga kalau umpamanya sudah lunas, pihak bank menawarkan ke kita mau melakukan penambahan kredit tidak. Yang selanjutnya adalah kredit bermasalah. Nah, ini ada dua keadaan. Bisa pihak bank melakukan memberikan kita tambahan kredit kalau usahanya kita berhasil. Tapi kalau usahanya kita bermasalah, yang terjadi adalah kredit bermasalah. Kalau terjadi kredit bermasalah, biasanya pihak bank itu memberikan kita solusi-solusi yang dimiliki oleh pihak perbankan. Tapi kadang kalau juga kita sudah dibantu sama pihak perbankan, tetapi kita tidak mampu atau tidak juga menjalankan apa yang dia lakukan, apa yang dia sarankan, maka pihak bank itu mau tidak mau menahan atau jaminan yang kita berikan ke pihak perbankan itu disita oleh bank. Makanya kalau di bank itu ada lelang ini, lelang itu adalah hasil dari sitaan bank. Tapi bank itu memberikan kredit bukan untuk untuk menyita jaminan itu ya, bukan. Itu adalah hanya alternatif terakhir di mana perbankan juga tidak mau rugi, dan itu manusiawi. Semua orang juga kalau mau berusaha
tidak mau rugi. Yang selanjutnya adalah penyelesaian kredit bermasalah. Nah ini tadi kalau kredit bermasalah, ada penyelesaiannya. Rescheduling, dia melakukan penjadwalan ulang, melihat reconditioning, mengkondisikan, rekonstruksi. Itu biasanya hubungannya dengan dana. Kombinasi dari ketiganya. Kalau tidak bisa selesai dari ketiganya ini, maka yang dilakukan adalah eksekusi. Nah, next ya. Nah, aspek penilaian. TIO atau menurut TIO, penilaian kredit sering dilakukan atas prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, kondisi of economy, dan ada lagi yang disebut dengan constraint. Kalau karakter ini adalah penilaian terhadap ikat atau kemauan nasabah untuk memenuhi kewajiban. Informasi diperoleh dari kalangan perbankan, asosiasi atau asosiasi perusahaan. Ini hubungannya dengan karakter. Jadi dalam melakukan penilaian kredit. Yang kedua, capacity. Jadi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, penyediaan dana, membangun proyek atau menjalankan usaha dan menghasilkan produk, menjual produk dan membayar kewajiban. Yang ketiga adalah kapital. Kapital ini berkaitan dengan modal usaha tersedia dalam perusahaan, karena tidak semua modal kebutuhan dan kebutuhan dana disediakan oleh bank. Modal sendiri yang disediakan nasabah disebut juga dengan debt to equity. Kalau kolateral itu apa, Pak? Kolateral ini adalah agunan atau jaminan yang diserahkan peminjam atau debitur pada bank sebagai jaminan atas kredit yang akan diperoleh. Dari segi bank, agunan itu mencerminkan prinsip kehati-hatian bank, mengantisipasi kemungkinan gagalnya usaha nasabah, mendorong agar nasabah berusaha dengan serius, penggantian biaya nasabah tidak memenuhi kewajiban. Itu kolateral. Kalau kondisi of ekonomi ini itu adalah karena kredit menyangkut proyeksi di masa yang akan datang, maka kondisi ekonomi harus dianalisis. Antara lain kondisi sektor usaha, kondisi sektor industri itu harus dianalisis. Ketergantungan terhadap bahan baku itu juga harus dianalisis. Peraturan pemerintah, kalau peraturan pemerintah memang ini yang paling sering menjadi masalah, terutama kita di sektor usaha ya. Tapi kalau di perbankan tidak terlalu menjadi masalah, karena memang kalau di bank itu biasanya ada yang namanya SPI, surat edaran Bank Indonesia, SEBI ya, SEBI biasa itu dibaca. Itu kalau perbankan biasanya menggunakan itu, walaupun ada undang-undang di atasnya, tapi bisa di cover dengan aturan perbankan. Kondisi perekonomian regional dan global, tingkat bunga yang berlaku, itu ada 5. Ada juga yang disebut dengan constraint. Ini yang untuk hari ini. Constraint ini adalah hambatan atau rentan sosial psikologi yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu, sehingga suatu usaha atau proyek itu sulit dilakukan. Itu harus menjadi penilaian terhadap
bank terhadap pengkreditan. Secara teknik, aspek kredit yang dianalisis, yang pertama aspek yuridis, berkaitan dengan badan usaha dan perizinan. Aspek pemasaran ini berkaitan dengan pangsa pasar dan pesaing. Aspek teknik berkaitan dengan lokasi, proses produksi atau penjualan dan transparansi. Aspek manajemen berkaitan dengan struktur organisasi, sistem dan prosedurnya. Aspek keuangan ini berkaitan dengan penilaian data keuangan, rasio, analisis keuangan. Aspek sosial ekonomi ini berkaitan dengan kesempatan kerja, menggunakan bahan baku lokal atau impor, menghasilkan atau menghemat devisa, penerimaan pajak, ada yang disebut juga dengan tax holiday, subsidi dari pemerintah, pemerataan usaha, dampaknya terhadap lingkungan. Itu aspek sosial ekonomi. Oke, kita next. Administrasi dan pengawasan kredit. Administrasi kredit ini pada dasarnya rangkaian kegiatan dengan hubungan beberapa komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain, seperti software, hardware, dan brainware. Jadi kalau software itu berkaitan dengan aplikasi atau perangkat-perangkat lunak yang ada di komputer. Hardware itu berkaitan dengan peralatan-peralatan yang ada di komputer yang tentu mendukung dari software tadi. Brainware itu adalah sumber daya manusianya. Jadi kalau software hardware-nya bagus tapi brainware-nya tidak bagus, ya podo ae mas, sama saja. Jadi ketiga-tiganya itu harus bagus. Makanya di perbankan itu seringkali dilakukan pelatihan. Tujuannya satu, supaya software, hardware, dan brainware ini bisa berjalan seiringan. Oke, yang selanjutnya kita berbicara tentang pengawasan kredit. Jadi pengawasan kredit menjadi sangat penting sebab kredit merupakan kekayaan bank yang berisiko tinggi karena aset tersebut dikuasai oleh pihak luar. Ya. Pengawasan kredit dalam arti luas yaitu stretching control, pengawasan sebelum kredit diberikan. Jadi perbankan itu melakukan pengawasan yang sangat ketat karena memang kredit atau kredit itu tidak bisa diawasi secara langsung karena aset itu berada di pihak luar atau bukan di dalam kantornya mereka. Seperti umpamanya tingkat kelayakan sektor usaha itu betul-betul diperhatikan, dan arah usaha bank kaitannya dengan misinya. Yang kedua ini berkaitan dengan post control atau pengawasan pada saat proses berjalan. Jadi hari ini banyak perbankan yang melakukan pengawasan bukan hanya pada saat pemberian kredit ya, tetapi juga ketika usaha itu sudah berjalan, sudah seperti apa itu dilakukan pengawasan terkait umpamanya dengan kelengkapan dokumen, akurasi analisis, perjanjian, dan pengikatan jaminan. Yang selanjutnya berkaitan dengan feedback control, pengawasan setelah kredit diberikan. Nah, ini berkaitan dengan pengawasan administratif, pengawasan fisik, analisis kecenderungan pertumbuhan ekonomi. Oke, yang selanjutnya kita berbicara tentang pengawasan umum. Pengawasan umum ini berkaitan dengan fokus pengawasan kredit. Jadi fokus pengawasan kredit ini yaitu melakukan penjagaan atau private dan pengamanan tentunya ya, terutama berkaitan dengan penempatan kekayaan bank ke arah portofolio yang baik dan efisien, serta menghindari terjadinya
penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Itu adalah fokus pengawasan kredit. Yang kedua, tujuan pengawasan kredit. Tujuan pengawasan kredit ini adalah untuk menghindari terjadinya penyelewengan baik internal maupun eksternal bank. Yang kedua, untuk memastikan kebenaran dan akurasi data perkreditan. Yang ketiga, untuk memajukan efisiensi pengelolaan perbankan. Yang keempat, untuk menilai tingkat kepatuhan kepada ketentuan kredit berlaku. Itu tujuan pengawasan. Kalau sasaran pengawasan personalia dan organisasi, administratif dan keuangan perusahaan, peralatan, proses produksi dan limbah, itu dilakukan pengawasan. Selanjutnya yang diawasi adalah jaminan kredit. Ini yang menjadi pengawasan umum atau sasaran pengawasan. Oke, saya kira ini yang menjadi urgen atau yang menjadi inti dalam materi ini. Hal-hal yang tidak dipahami terkait dengan materi ini, silakan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.